Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Victor Wijaya dari kelompok 2, nomor absen 4. Pada pembelajaran secara elektronik atau e-learning untuk pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung. Adapun studi kasus pada kelompok 2 yaitu tahap pelaksanaan pada pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3. Baiklah, saya akan memulai pemaparan studi kasus ini. Latar belakang pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian pengembangan awal Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Pembangunan gedung ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintah pusat yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan di lokasi Ibu Kota Negara baru. Pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan kerja yang efektif dalam mendukung terwujudnya IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Maksud dari studi kasus ini untuk mengkaji secara menyeluruh pada proses tahapan pelaksanaan pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau SPMK hingga selesai seluruh pekerjaan mencapai 100% dan dilaksanakannya pemeriksaan akhir atau Professional Handover PHO, serta memberikan pemahaman mengenai penerapan tahapan kerja konstruksi, pengendalian mutu, rencana jadwal, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan konstruksi, serta manajemen pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan 1. Menganalisis tahapan selama masa pelaksanaan konstruksi dari terbitnya SPMK sampai pekerjaan selesai 100% atau pemeriksaan akhir PHU. 2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada tahapan selama masa pelaksanaan konstruksi. 3. Menjelaskan potensi risiko dan dampak keselamatan kerja yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi dengan penerapan SMKK. 4. Menentukan strategi pengendalian mutu yang efektif, mencakup pengendalian waktu, biaya, capaian sasaran fisik, dan tertib administrasi. 5. Menyusun rekomendasi teknis agar tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat administrasi. Identifikasi permasalahan. 1. Ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan. Potensi keterlambatan dapat terjadi akibat cuaca, kondisi jalan, hambatan logistik, mobilisasi tenaga kerja, atau kendala teknis mengingat lokasi proyek yang jauh. 2. Kualitas pekerjaan konstruksi. Terdapat risiko ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi teknis pada pekerjaan arsitektur, struktural, mekanikal, elektrikal, plumbing, serta fasilitas penunjang. Resiko ini berpotensi menimbulkan hasil yang tidak memenuhi standar mutu apabila tidak disertai dengan pengawasan dan pengujian. 3. Koordinasi antar pihak terkait. Kurangnya koordinasi antara penyedia jasa konstruksi, manajemen konstruksi dan pemilik pekerjaan dapat menghambat pengambilan keputusan di lapangan. 4. Permasalahan tertib administrasi. Misalnya seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan sebagai dokumen pengendalian sering terlambat disusun dan tidak lengkap karena belum dilengkapi dengan data hasil pengujian mutu material. 5. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Berpotensi ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pada pekerjaan struktur, arsitektur, MEP. 6. Pengendalian pekerjaan tambah kurang. Adendum, terdapat kemungkinan munculnya kebutuhan pekerjaan tambah atau kurang yang berpotensi mempengaruhi biaya, ruang lingkup pekerjaan, dan waktu pelaksanaan. 7. Ketersediaan material. Kendala ketersediaan material yang tidak memenuhi standar dapat menghambat pekerjaan, mempengaruhi mutu, serta berdampak pada waktu dan biaya dan pelaksanaan. 3. Keselamatan dan kesehatan kerja.
Penerapan prosedur K3 masih berpotensi menimbulkan masalah yang mempengaruhi keselamatan pekerjaan. Profil lokasi studi kasus. Gedung kantor Kementerian Koordinator 3 berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan, Ibu Kota Nusantara. Terdiri dari 4 tower dengan jumlah lantai 7-8 lantai, serta 1 bangunan multifungsi. Tinggi bangunan mencapai 30,6 meter. Terdapat ruang menteri, ruang eselon 1 dan 2, serta ruang kerja staf. Adapun fasilitas seperti lapangan upacara, dom plaza, outdoor musola, pantry, area parkir sepeda, dan 5 stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik. Hal ini merupakan sejalan dengan konsep pembangunan kawasan perkantoran yang modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi di IKN Nusantara. Pembahasan. Definisi dari pelaksanaan konstruksi ialah kegiatan pembangunan baru, perluasan, lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, atau pembangunan dalam rangka perawatan seperti rehabilitasi, renovasi, atau restorasi. Pada tahapan pelaksanaan, pembangunan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga penyelesaian seluruh pekerjaan mencapai 100% dan dilaksanakannya PHU. Nah, jadi setelah terbit SPMK, dilakukanlah rapat PCM. Rapat PCM ini membahas RMPK, program mutu, RKK, lalu dilanjutkan dengan pembayaran uang muka, lalu dilakukan MC0, yaitu pemeriksaan bersama di awal antara pihak milik proyek, konsultan, dan kontraktor sebelum pekerjaan konstruksi dimulai di lapangan. Selama masa pelaksanaan terdapat beberapa pekerjaan seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, penunjang kawasan, pekerjaan penyelesaian akhir, dan sampailah di pemeriksaan akhir atau PHU. Risiko dan dampak. Untuk risiko dan dampak pada masa pelaksanaan yaitu seperti risiko keterlambatan dapat disebabkan oleh cuaca, kondisi jalan, hambatan logistik, serta mobilisasi tenaga kerja dan peralatan. Dari risiko tadi terjadilah dampak mundur target penyelesaian, potensi pembengkakan biaya, serta terganggunya urutan pekerjaan berikutnya. Risiko ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi. Dampaknya meliputi pekerjaan ulang, pemborosan biaya material, serta penurunan kualitas bangunan. Kurangnya koordinasi berisiko menimbulkan miskomunikasi di lapangan. Dampaknya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan, meningkatkan potensi konflik, dan menurunkan efektivitas pengawasan. Keterlambatan penyusunan laporan dapat berdampak menyulitkan evaluasi progres, penanganan masalah di lapangan, audit, serta meningkatkan potensi perselisihan. Pekerjaan tambah kurang dapat mempengaruhi lingkup pekerjaan biaya dan waktu pelaksanaan, dan berdampak perubahan anggaran, revisi jadwal pekerjaan terhadap pekerjaan baru. Ketersediaan material dapat berdampak material yang tidak sesuai spesifikasi, menimbulkan penundaan pekerjaan, menurunkan kualitas hasil, dan menambah biaya pengadaan ulang material. Penerapan K3 yang kurang konsisten dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, terutama pada area dengan risiko tinggi, yang berdampak terjadi risiko cedera, kerugian material, serta penundaan pekerjaan. Strategi pengendalian mutu sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan RKS dan spesifikasi teknis. 1. Pengendalian jadwal pelaksanaan. Menyusun jadwal kerja yang realistis dengan mempertimbangkan risiko cuaca dan kondisi lapangan. Meningkatkan ketepatan waktu distribusi material melalui koordinasi logistik yang baik dan menyiapkan rencana alternatif mobilisasi tenaga kerja dan peralatan. 2. Penjaminan kualitas pekerjaan konstruksi seperti melaksanakan pengawasan harian secara intensif, melakukan pengujian material di lab, menerapkan inspeksi lapangan bersama. 3. Penguatan koordinasi antar pihak, menjalankan rapat koordinasi secara rutin dan terdokumentasi, memanfaatkan teknologi komunikasi daring untuk pengambilan keputusan cepat. 4. Penertiban administrasi, menyusun laporan harian, mingguan, bulanan sesuai standar dan peraturan. 5. Pengendalian kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis,
melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala untuk memastikan sesuai dengan RKS. 6. Pengendalian pekerjaan tambah kurang, mengidentifikasi potensi pekerjaan tambah kurang sejak awal. 7. Pengendalian ketersediaan material, seperti menjalin kerjasama dengan pemasok material yang terpercaya, melakukan verifikasi material sebelum dikirim ke lokasi proyek, menyusun jadwal pengadaan material yang terintegrasi. 8. Peningkatan penerapan K3, memastikan penggunaan APD secara lengkap, khususnya pada pekerjaan berisiko tinggi dan melaksanakan audit K3 secara berkala untuk memastikan konsistensi pelaksanaan SMKK dan RKK. Rekomendasi teknis. Untuk mendukung strategi pengendalian mutu, pengendalian waktu, biaya, serta koordinasi lintas pihak secara lebih efektif, disarankan penerapan Building Information Modeling secara optimal pada tahap pelaksanaan. 1. Integrasi model 3D BIM. Untuk pengendalian konstruksi menggunakan model 3D BIM yang mencakup elemen arsitektur, struktur, MEP, dan landscape untuk mendeteksi potensi benturan, clash detection pada tahap pelaksanaan. Kedua, pengendalian mutu berbasis data BIM, menyimpan dan memperbarui data material, spesifikasi teknik, hasil inspeksi, dan pengujian ke dalam model BIM sehingga setiap perubahan desain, spesifikasi material atau adendum dapat langsung terdokumentasi secara digital. 3. Koordinasi kolaboratif melalui platform BIM menggunakan Common Data Environment atau CDE atau platform kolaborasi BIM untuk mendistribusikan gambar kerja, soft drawing, revisi desain, serta permasalahan secara real time. 4. Monitoring progres fisik secara digital, mengintegrasikan jadwal kerja time schedule dengan model BIM 4D sehingga progres fisik harian, mingguan, dan bulan dapat dilacak secara visual dan kuantitatif. 5. Pemantauan biaya dengan 5D BIM, menerapkan 5D BIM untuk memantau deviasi biaya akibat pekerjaan tambah kurang secara real time. 6. Dokumentasi digital untuk serah terima, menjadikan model BIM sebagai basis pembuatan as-built drawing digital yang akurat untuk kebutuhan PHO. Dari studi kasus tadi, didapatlah kesimpulan, gedung kantor Kementerian Koordinator 3 merupakan proyek strategis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan terpusat dengan konsep bangunan hijau, smart government, office, dan berstandar keberlanjutan. Tahap pelaksanaan yang mencakup pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, serta fasilitas kawasan memerlukan pengendalian mutu yang ketat. Permasalahan yang muncul meliputi ketidaksesuaian mutu pekerjaan, keterlambatan akibat hambatan logistik dan cuaca, lemahnya koordinasi, ketidaklengkapan administrasi, ketersediaan material yang tidak standar, potensi adendum yang tidak terkontrol, serta penerapan K3 yang belum optimal. Risiko tersebut dapat berdampak pada keterlambatan jadwal, pembengkakan biaya, penurunan mutu, serta gangguan keselamatan kerja. Strategi pengendalian mutu yang terintegrasi diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai ketentuan pada dokumen SMKK seperti RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP, serta penerapan BIM, Building Information Modeling secara optimal. Sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih.